Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menyampaikan tokoh pemikir modern bidang tafsir Al-Quran, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Saya Dewi Halimah, presensi 18, NIM 192111264, sebagai pemateri pertama mengenai sejarah intelektual tokoh dan latar belakang pemikiran tokoh. Berikut rujukan pemateri pertama. Yang pertama ada artikel publikasi Al-Fiqh dengan judul Rekonstruksi Pendidikan Moral di Era Global oleh Zuhair-Syah Arifin. Yang kedua, artikel publikasi Al-Hikmah dengan judul Membumikan Pemikiran Islam Modern dalam Framework Pemikiran Syekh Muhammad Al-Ghazali oleh M. Fadli dan Muhammad Fauzi. Yang ketiga, artikel publikasi Tadabbur dengan judul Metode Pemahaman Islam Muhammad Al-Ghazali oleh Munawir Darwis. Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1334 Hijriah atau 1917 Masehi di desa Nakhla, Al-Inab, Provinsi Buhairah, Mesir. Muhammad Al-Ghazali merupakan salah seorang ulama Mesir sekaligus pembaharu abad ke-20 yang sangat produktif menulis selama berkecimpung ke dalam dunia dakwah dan pendidikan. Muhammad Al-Ghazali seorang pemikir Islam yang berpikiran maju dan terbuka dalam kajian-kajian keagamaan. Semua proyek pemikirannya ialah rasionalisme dan kesadaran hukum sunatullah. Beliau juga terkenal sebagai sastrawan yang berpikiran revolusioner. Pada usianya yang saat itu masih 10 tahun, Muhammad Al-Ghazali sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Setelah mendapatkan ijazah sanawiyahnya, Muhammad Al-Ghazali hijrah ke ibu kota Mesir, Kairo, untuk mengenyam pendidikannya di perguruan tinggi Al-Azhar di Fakultas Usuluddin dalam jurusan Dakwah wa Al-Irsyad di tahun 1937 Masehi. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan pasca sarjananya di universitas yang sama dan meraih gelar magister pada tahun 1943 di Fakultas Bahasa Arab. Selama masa kuliah, Hasan al-Banna mengajak Muhammad Al-Ghazali untuk menjadi anggota Al-Ikhwanul Al-Muslimun. Dan karena dilatar belakangi oleh kekagumannya pada sosok Hasan al-Banna, dengan senang hati beliau menerima ajakan perekrutan untuk menjadi anggota Al-Ikhwanul Al-Muslimun. Aktivitas keagamaan yang sering dijalani Muhammad Al-Ghazali adalah berdakwah. Beliau salah satu pendakwah yang cukup berpengaruh, khususnya di Timur Tengah, dan dikenal sebagai dai. Muhammad Al-Ghazali berdakwah dengan radio dan televisi dan media lainnya. Kemudian beliau juga aktif dalam menulis majalah dan surat kabar. Dan mengenai akademis, Muhammad Al-Ghazali pernah mengajar di Al-Qura Mekah Mukarramah. Pada tahun 1943 Masehi, Muhammad Al-Ghazali ditunjuk sebagai imam dan khatib di Masjid Al-Udba Al-Khodroh di Kairo. Muhammad Al-Ghazali juga pernah menjabat sebagai wakil Kementerian Bapak dan Urusan Dakwah Mesir. Aktivitas intelektualnya dalam dunia pendidikan dan dakwah yang mengantar Muhammad Al-Ghazali mendapat penghargaan di Mesir, mendapatkan anugerah bintang kehormatan tertinggi dari pemerintah atas jasanya di bidang pengabdian Islam pada tahun 1988. Muhammad Al-Ghazali juga dianugerahi penghargaan Al-Ansir, yaitu bintang kehormatan tertinggi dalam bidang dakwah karena jasanya membantu Universitas Purtania dalam upaya mengembangkan dari
satu fakultas menjadi 6 fakultas. Muhammad Al-Ghazali juga banyak mewariskan karya-karya, di antaranya Kaifa Nafhamu Al-Islam, Nau Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim, Fikih Al-Syairah, dan lain-lain. Mengenai latar belakang pemikiran, pendidikan moral menurut Al-Ghazali dapat ditegakkan dengan syahadat tauhid. Dengan mengikrarkan syahadat akan dapat mendidik manusia menuju kepada moralitas yang sebenarnya. Tujuan pendidikan moral sendiri untuk mencapai ridho Allah dan beramal saleh. Pendidikan di satu sisi merupakan sebuah upaya konsisten dari seseorang atau masyarakat menuju tercapainya sebuah cita-cita. Pendidikan moral bisa berjalan sejajar dibarengi dengan pengajaran moralnya. Menurut Muhammad Al-Ghazali, penyelesaian dari permasalahan moral umat di era global harus dikembalikan pada manusia. Kurikulum pendidikan yang diinginkan Al-Ghazali ada 2, yaitu kurikulum pendidikan di sekolah dan di rumah tangga. Membimbing dengan metode Uspalah, Basana, Targhibul Tarhib, metode pembiasaan. Dari perpaduan berbagai metode yang disesuaikan dengan konteks, maka pendidikan moral Muhammad Al-Ghazali sangat layak dijadikan suri teladan dalam mereproduksi kembali konsep-konsep pendidikan moral yang selama ini belum terkuak secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya pemateri pertama. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.